Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ayah akan membawakan alur cerita film tentang drama kriminal balas dendam yang mencekam yang dieksplorasi dari sosok kepribadian seorang yang tersesat. Film ini mengisahkan cerita dunia gangster, kekerasan dan kekuasaan yang menggoda serta kekejaman kepada masyarakat yang terpinggirkan. Tonton sampai habis videonya, jangan lupa like, share, subscribe channel ini dan selamat menyaksikan. Pada awal cerita digambarkan bagaimana sekelompok orang sedang menyandera ayah dan anak. Mereka menginginkan suatu informasi dari sang ayah. 6 bulan kemudian, ketika sebuah iringan jenazah akan menuju tempat kremasi dan ditahan oleh penjaga di sana, Hadi, yang menyusup di antara rombongan iringan memprovokasi hingga membuat terjadinya kerusuhan. Pada momen itu, Hadi dan temannya Malkan mencuri jenazah tersebut. Gerak-gerik sindikat pencurian mayat ini diketahui oleh polisi yang menggerebek lokasi mereka. Hadi dan Malkan berlari untuk menghindari dari kejaran polisi. Bisnis mereka di sini sudah diketahui oleh polisi dari informasi seorang anonim. Maka dari itu, Hadi dan Malkan berniat akan pergi ke Noida, Delhi, dan membangun bisnis yang sama di sana. Mereka menggunakan bus malam untuk sampai ke tujuan. सब जगह रेट बढ़ी है दिल्ली जाना पड़ेगा Malkan memberitahu semua rekannya yang berada di Delhi, dan ketika itu juga, Hadi melihat ke dalam bus di mana semua penumpang tertidur pulas. Tanpa ampun, Hadi menghabisi Malkan dan membuangnya keluar bis. Di Noida, Delhi, Hadi sampai dan terkejut ketika Irfan, sahabatnya, juga berada di sana. Dia merupakan aktivis membela kaum hijrah yang mana rumah komunitas mereka telah diambil paksa oleh Pramod, seorang kepala menteri daerah Noida. Hijrah adalah panggilan untuk kaum transgender di India. Hadi mengikuti Irfan ke kantornya, tapi dia tidak berani untuk bertemu seolah ada cerita masa lalu yang menghalangi. Di lain tempat, seorang bernama Cuna berusaha menjebak seorang polisi. Akan tetapi menyadari hal itu, si polisi lantas menyerangnya. Dengan cepat, Hadi datang menolong Cuna dan menghabisi si polisi. Lalu, Jogi, salah satu komplotan Cuna, datang untuk membantu dan membuang jasad si polisi. Semula, Jogi akan mencelakai Hadi. Namun, Cuna mencegah. Dia akan diajak untuk bergabung dengannya mengingat Hadi mempunyai keberanian luar biasa. Hadi dengan terikat dibawa ke markas mereka di sebuah panti asuhan anak yang dijadikan kedok atas kejahatan. Mereka diterima oleh Sato, pria yang bertanggung jawab di panti asuhan itu. Ketika melihat Hadi, Sato merasa khawatir bahwa bosnya Inder tidak akan suka akan kehadiran orang baru. Cuna tetap memaksa untuk merekrut Hadi. Mereka butuh tambahan orang, jika tidak, usaha mereka akan gulung tikar. Sambil menunggu kedatangan dan bagaimana nanti keputusan Inder, Hadi dikurung di ruangan tertutup. Ketika Inder datang dan Hadi dalam keadaan terikat, dia tidak suka jika komplotannya asal merekrut orang. Semua yang dilakukan ilegal, bisa berbahaya jika sembarangan orang masuk. Hadi menunjukkan keberaniannya di depan Inder. Bagaimanapun dia disiksa, Hadi tetap dingin, seolah tidak merasakan sakit. Hadi sumbar bahwa dia adalah sosok yang abadi. Sato sampai kelelahan menyiksa Hadi, namun kegigihan Hadi untuk bekerja kepada Inder membuatnya diterima walau dalam keadaan babak belur penuh luka. Hadi memberitahu bahwa dia adalah teman dari Malkan, akan tetapi dia merahasiakan bahwa Malkan telah kehilangan nyawa. Pada saat itu juga, Inder menelepon Muskan, si pengelola pabrik di tempat Hadi dan Malkan berasal. Dia yang merekomendasikan Hadi untuk bekerja kepadanya. Hadi akan memberikan kekayaan kepada Inder, tegas Muskan. Sejak saat itu, Hadi resmi menjadi anggota Inder dan kawan-kawan. Inder merupakan pimpinan panti asuhan anak yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Melalui koleganya seorang politisi bernama Pipek, dia mengutarakan niatnya dan memberitahu bahwa ada anggota baru bernama Hadi yang akan menjalankan pabrik. Inder menugaskan Hadi untuk mengelola pabrik dan merahasiakannya dari siapapun termasuk semua anggota geng. Pabrik yang akan menjadi jalan Inder untuk masuk ke dunia politik. Di lain tempat, Pipek nampak dengan cara memaksa sekelompok hijrah untuk menandatangani berkas penjualan tanah bangunan komunitasnya. Sembari menyerahkan hasil pabrik dari Hadi, Pipek berkata jika ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah, Inder harus mengeluarkan sejumlah uang yang akan disetorkan kepada Pramod. Di panti asuhan, Inder selalu memberikan bagian yang kecil kepada semua anak buahnya. Diaturlah oleh Sato pesta ulang tahun Sunil, putra dari Pramod, melalui pekerjaan dari Pipek. Hadi menjalankan pabrik dengan sangat baik, sementara Cuna dan Jogi bertugas menipu orang di jalan untuk diperas. Di panti asuhan, Hadi menikmati waktunya bersama anak-anak penghuni panti. Pada akhirnya, Hadi dipertemukan dengan Pramod, sang kepala menteri yang sedang melakukan konferensi di depan Dewan Masyarakat. Pipek juga berada di sana sebagai salah satu orang pendukung dari kabinet Pramod. Sekelompok hijrah menerobos masuk ke dalam gedung dan menyerang. Mereka menuntut keadilan atas diambil paksa tanah mereka oleh Pramod. Para hijrah tetap menolak pembelian tanah tersebut walaupun Inspektur Sate mendatangi agar tetap tenang. Hadi lalu membantu Pramod dengan melawan hijrah yang menyerang. Pada penyerangan kali ini, Pramod memanfaatkannya. Hal itu untuk momen politik.
dia melukai dirinya sendiri dengan sengaja sehingga akan membuat rakyat simpati kepadanya. Di momen ini, Inder mengenalkan Hadi kepada Pramod sebagai bos besar pabrik yang Hadi jalankan. Ketika pada malam hari setelah penyerangan, Pramod menemui Irfan di kantornya dengan maksud menyuap Irfan dengan harta, agar dia tidak membela Hijrah kembali dan membatalkan tuntutan kepada Pramod. Dengan harta, Irfan tetap diam. Kini, Pramod akan menggunakan kekerasan jika Irfan berani kepadanya. Dari Sato melalui pembicaraan di atas gedung, Hadi mengetahui sifat-sifat Cuna dan Jogi, dan sejarah Sato yang diasuh oleh Inder dari kecil. Dari informasi Sato, Hadi mulai mendekati Cuna. Dia akan memberikan uang yang banyak jika Cuna mau bekerja untuknya. Pesta ulang tahun Sunil pun digelar dengan pesta alkohol dan obat terlarang. Secara tiba-tiba, Vivek tersungkur di tengah lantai dansa. Dia harus kehilangan nyawa pada saat itu. Satu orang penting dalam kabinet Pramod harus kehilangan nyawa. Hal itu menjadi pemberitaan di semua media massa. Pramod sangat kesal dibuatnya karena akan berpengaruh turunnya simpati masyarakat kepadanya ketika pemilihan nanti. Sato yang mengatur pesta tersebut harus menerima murka dari Pramod. Atas kejadian wafatnya Vivek, sang anak Gaurab menuntut Pramod ke pengadilan untuk segera bertanggung jawab. Tidak senang dengan hal itu, Pramod menugaskan Inder untuk menangani masalah laporan Gaurab. Hadi lalu menawarkan diri untuk menghilangkan nyawa Gaurab. Lalu, Hadi menjalankan rencananya dengan mendatangi rumah Vivek, dan dia bertemu secara pribadi dengan Gaurab. Setelah semua penjaga meninggalkan mereka, Hadi menggambarkan apa yang terjadi, di mana pada saat pesta berlangsung, Hadi berniat meracuni Sunil, anak dari Pramod. Akan tetapi, minuman yang diberi racun diminum tidak sengaja oleh Vivek. Hadi yang menodongkan senjatanya menjelaskan bahwa Pramod yang menyuruh. Karena mempunyai permusuhan dengannya, oleh karena itu Gaurab diharapkan meneruskan gugatan. Ditambah bukti rekaman video dari Hadi sebagai bukti dari kejahatan Pramod. Hadi lalu menembak Gaurab, tembakan yang sengaja ditutupi oleh bantal agar meredam suara dan laju peluru. Pada aksinya kala itu, Hadi harus menerima luka tembak akibat serangan dari penjaga Gaurab. Scene kembali ke 1 tahun yang lalu ketika Hadi masih bernama Harika, seorang hijrah yang sedang menjalani operasi pemotongan burung. Dia diterima dan dirawat oleh komunitas hijrah yang dipimpin Rapati Amma. Di sana juga, dia mengenal dan bersahabat dengan Irfan. Di sebuah lahan dengan bangunan megah, Amma menampung banyak hijrah dan merawat Hadi memulihkan luka operasinya. Ada satu momen di mana Sato datang mengancam menggunakan senjata atas suruhan dari Pramod. Jadi, bangunan milik komunitas hijrah atau Garana kebanyakan tidak memiliki surat resmi. Oleh karenanya, Pramod ingin memiliki semua properti Garana secara paksa. Garana yang lain sudah tunduk dengan Pramod. Namun, Amma, si pemilik lahan tidak akan menjualnya kepada Pramod, walau dengan paksaan, karena Garana itu merupakan warisan leluhurnya. Karena Amma sangat keras kepala, Pramod mendatanginya dan tanpa ampun, langsung menyerang menghilangkan nyawanya. Vivek, Jogi, Sato, dan Inder ikut dalam penyerangan itu. Mereka menghabisi semua orang di rumah. Beruntung, mereka tidak melihat Harika dan Irfan yang bersembunyi. Harika dan Irfan yang bersembunyi melihat semua kejadian itu. Namun, Irfan harus terluka akibat serangan. Pramod mengambil paksa tanah Garana dengan menggunakan cap sidik jari dari jasad Amma. Semua jasad hijrah dibawa oleh mereka dan kemudian membakar rumah itu. Bersama dengan hijrah lain yang selamat, Harika akan menuntut balas kepada Pramod. Ternyata, scene di awal film adalah kejadian di mana rencana Harika dimulai. Dia mengancam Muskan untuk memberitahu semua perihal jaringan kejahatan Pramod. Jika tidak, keluarganya akan celaka. Muskan bersedia bekerja sama dengan Harika. Sejak saat itu, Harika memutuskan untuk berubah menjadi seorang Hadi. Dia akan masuk jaringan kejahatan Pramod, menjadi anak buahnya demi misi balas dendam. Waktu kembali ke masa sekarang di mana Gaurab selamat dari serangan Hadi. Pramod yang datang menjenguk memastikan kondisi Gaurab yang sedang dalam keadaan koma, tapi kondisinya stabil. Dia bisa tersadar kapanpun. Serangan Hadi meleset beberapa mili dari jantungnya. Dengan berpura-pura sedih di depan media, Pramod memberi keterangan perihal kondisi kesehatan Gaurab. Merasa curiga, Pramod menugaskan Inspektur Sate untuk menyelidiki identitas Hadi yang sebenarnya. Inder kembali memberi uang yang jumlahnya sedikit kepada para anak buahnya. Cuna kini mulai merasa dia hanya diperalat oleh Inder. Hadi yang menemui Irfan memperingatkan bahwa biar urusan balas dendam diserahkan hanya kepadanya. Terlalu bahaya bagi Irfan jika menghadapi Pramod melalui jalur pengadilan. Di panti asuhan, Sato secara tidak sengaja mendengar pembicaraan Inder dengan Hadi tentang pengiriman barang ke pabrik. Melihat segepok uang diserahkan kepada Hadi, Sato merasa curiga atas apa yang dilakukan oleh kedua orang itu. Dia lalu mengikuti Hadi dan Cuna yang seolah sudah menjadi rekan kerja. Di lain tempat, Inspektur Sato memeriksa semua dokumen yang berkaitan dengan Hadi. Kini dia tahu Irfan mengenal dekat Hadi. Semua berkas tentang Hadi diserahkan kepada Pramod. Sampai di pabrik, Inspektur Sate menyerahkan barang kiriman kepada Hadi.
Selama ini pabrik yang dimaksud adalah pengolahan jenazah dan Inspektur Sate salah satu pemasoknya. Dia juga sudah mencurigai Hadi atas hilangnya Malkan. Sato yang menemui Hadi meminta penjelasan tentang pekerjaannya. Jadi, jenazah yang tidak diklaim atau dikenali oleh keluarga akan dibawa ke pabrik. Bisnis yang dijalankan adalah bisnis tulang, dan dari tulang ini didapat kandungan yang dapat digunakan untuk fakultas kedokteran dan bahan pembuat kosmetik. Tulang dari jenazah bernilai ekonomis tinggi dan diekspor ke luar negeri. Hadi memiliki kemampuan yang unik, yaitu sangat mahir memisahkan daging dari tulang. Dulu, Inder hanya bertugas sebagai kurir. Kini dia sendiri yang menjalani pabrik demi ambisi politiknya. Pabrik tulang yang dijalankan di Noida sangat besar. Di sana, produksi dilakukan tidak secara manual, melainkan membutuhkan cairan kimia khusus untuk memisahkan daging dengan tulang. Sato juga mengetahui fakta penghasilan sesungguhnya dari Inder dan Hadi. Di panti asuhan, kedok Inder yang merahasiakan bisnisnya dibuka oleh Sato di depan Chanu dan Jogi. Sato menginginkan pembagian atau kerja yang adil seperti Hadi. Tidak ada lagi yang dirahasiakan. Di tengah pertengkaran, Pramod menelpon Inder dan memberitahu bahwa Gaurab telah membongkar semua bisnis penyelundupan tulangnya. Pramod menginginkan Gaurab untuk lenyap selamanya. Inder akan menjalankan tugas itu dengan syarat dia dicalonkan di pemilihan kepala daerah berikut. Inder berhasil meyakinkan Sato dan kawan-kawan bahwa mereka masih menjadi bagian keluarga. Selesaikan tugas dari Pramod lalu menjalankan pabrik bersama. Pada keesokan paginya, Gaurab yang akan menjadi saksi di pengadilan datang dengan pengawalan ketat. Akan tetapi, komplotan Inder menyerang untuk mencegah Gaurab bersaksi. Hadi mengecoh perhatian penjaga sementara Inder menyerang Gaurab yang harus kehilangan nyawa pada saat itu. Inder yang menyamar sebagai seorang wanita berlari ke dalam gedung. Di sana dia akan membuka penyamarannya demi melarikan diri. Namun, Hadi langsung menghabisinya dengan disaksikan oleh Inspektur Sate. Jadi, nantinya Inder yang akan disalahkan atas pabrik tulang di Noida. Dan nama Pramod kembali bersih. Di dalam pabrik, Sato dan Jogi yang belum mengetahui wafatnya Inder, mereka mengira misi berhasil dijalankan. Melalui kekuatan uang, Hadi berhasil mempengaruhi Cuna beberapa hari yang lalu agar menghabisi Sato. Namun, upaya Cuna mengalami kendala. Sato sangat kuat. Dia masih menyerang walaupun mendapat luka. Jogi yang selama ini bersama Cuna membantu untuk melawan Sato. Dan sayang sekali, dia harus kehilangan nyawa. Nyawa Sato akhirnya melayang ketika Cuna menghabisinya dengan beberapa serangan. Hadi yang kembali ke pabrik mendapati Cuna dan Inspektur Sate yang menunggu di sana. Sudah tergeletak jasad Yogi dan Sato yang kehilangan nyawa. Pada pekerjaan kali ini, Hadi menolak, karena yang akan dia kerjakan adalah jasad anak-anak panti yang sudah diwafatkan secara massal oleh Pramod. Walaupun disuruh dengan memaksa, Hadi tetap tidak mau mengeksekusi jasa anak kecil untuk diolah tulangnya. Pramod lalu membuka sebuah kenyataan bahwa dirinya telah tahu asal-usul Hadi. Dia membuka sebuah peti di mana Irfan telah kehilangan nyawa. Kini, semua orang yang dikenal Hadi harus kehilangan nyawa dengan tragis di tangan Pramod. Dia menyerang Hadi dengan beberapa kali serangan. Merasa Hadi telah kehilangan nyawa, Pramod dan anak buahnya segera meninggalkan pabrik. Hadi pernah berujar bahwa dia abadi, dan itu benar terjadi. Hadi tersadar dari luka serangan Pramod dan meratapi nasibnya menanggung beban kesedihan ditinggal orang yang menerima keadaannya. Beberapa bulan kemudian, Pramod yang menghadiri upacara doa didatangi oleh para hijrah. Dia mengira momen ini pas agar kembali menaikkan simpati masyarakat kepadanya. Yang dia tidak sadari, di sana ada Hadi di antara hijrah yang menyerang. Semua penjaga Pramod dihabisi oleh Hadi tanpa ampun. Inspektur Sate yang tahu kondisi bisa menjadi berbahaya bagi dirinya, segera meninggalkan lokasi kejadian. Motivasi Hadi untuk balas dendam membuat dia seperti mempunyai kekuatan tambahan. Bahkan, Cuna yang ketakutan juga pergi meninggalkan Pramod yang kini terpojok diserang oleh Hadi. Hijrah yang lain menghilangkan barang bukti dengan membawa semua jasad pengawal Pramod ke dalam mobil box. Pramod yang babak belur kini harus menerima nasibnya ketika Hadi dengan penuh amarah dan dendam melampiaskan kepada tubuhnya yang tidak berdaya. Hadi kini menjalankan partai politik dan menjadi ketua menteri di Noida. Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Sehat, berkah, rezeki untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe. Ayah Dadang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.